Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Yuk, sudah siap belajar lagi belum? Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai ide pokok dan kesimpulan. Sebelumnya, kalian harus tahu bagian-bagian dari sebuah bacaan. Di setiap bacaan itu ada beberapa hal yang harus kalian ketahui. Yang pertama adalah paragraf. Jadi, bacaan itu sebenarnya adalah kumpulan dari beberapa paragraf. Dan paragraf sendiri adalah gabungan dari beberapa kalimat yang memiliki ide pokok. Di dalam sebuah paragraf ada kalimat utama dan ada kalimat penjelas. Nah, macam-macam paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya ada 3. Yang pertama, paragraf deduktif, yaitu paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Paragraf induktif, yaitu paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Dan paragraf campuran yang kalimat utamanya terletak di awal dan di akhir dari sebuah paragraf. Kemudian, dalam suatu paragraf ada terdapat kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama adalah kalimat yang mengandung ide pokok, sedangkan kalimat penjelas adalah kalimat yang memperjelas dari kalimat utama. Ide pokok sendiri merupakan topik yang dibahas dalam sebuah paragraf. Selain itu juga ada kesimpulan. Kesimpulan adalah pesan yang ingin disampaikan penulis dari sebuah bacaan. Baik anak-anak, pada pertemuan yang lalu kalian sudah belajar mengenai bagaimana jagung berkembang biak yang sudah kalian pelajari, dan bacaannya ada di halaman 2 dari buku siswa kalian. Silahkan kalian buka kembali ya. Baik, sekarang kita akan menentukan kalimat utama, ide pokok, dan kesimpulan dari bacaan yang terdapat pada buku siswa kalian halaman 2 dengan judul Bagaimana Jagung Berkembang Biak. Baik, di paragraf pertama berbunyi jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Bagaimana cara menentukan kalimat utama? Kalimat utama terdapat di awal atau di akhir paragraf. Kita lihat, dari kalimat utama itu nanti akan dijelaskan dengan menggunakan kalimat penjelasnya. Misalnya, kita tentukan kalimat utamanya di awal. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Kemudian dari kalimat utama ini tadi ternyata dijelaskan lagi di Indonesia. Nah, di Indonesia itu memperjelas dari kalimat utamanya. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Tadi membahas jagung, dijelaskan lagi jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang diperlukan oleh tubuh. Jadi betul ya, kalimat utamanya terletak di awal. Jadi kalimat utamanya adalah jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Jadi kalimat utama merupakan kalimat dari kalimat awal sampai dengan kalimat akhir, sampai titik, itu adalah kalimat utama. Sedangkan ide pokok adalah ringkasan dari kalimat utama. Atau lebih gampangnya kalian hilangkan yang merupakan kata-kata penjelas, intinya saja. Jadi ide pokoknya adalah jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Kemudian kesimpulan itu adalah meringkas dari ide pokok. Jadi dari sini kita bisa menentukan ide pokoknya adalah jagung sangat penting di Indonesia. Baik, kita beralih ke paragraf yang kedua. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Atau kita lihat di kalimat akhir, buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Kita lihat mana yang merupakan kalimat utama dan diperjelas dengan kalimat berikutnya. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Itu kita garis bawahi kalimat utamanya. Kemudian setelah 3-4 hari bakal tanaman akan muncul. Bakal tanaman ini adalah merujuk
merujuk pada tanaman jagung. Kemudian diperjelas lagi tanaman jagung. Nah, ini merupakan kalimat penjelas dari kalimat yang pertama. 3 hingga 3,5 bulan buah jagung dapat dipanen. Nah, menjelaskan lagi tentang buah jagung. Kemudian terakhir buah jagung. Nah, diperjelas lagi di kalimat yang terakhir. Berarti kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Sehingga kita bisa menuliskan kalimat utamanya dari awal sampai titik. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Kemudian ide pokoknya merupakan ringkasan dari kalimat utama. Sehingga kita bisa menentukan ide pokoknya adalah pembiakan tanaman jagung dimulai dari biji. Bu, apa boleh kalimatnya berbeda? Boleh, asal intinya tetap sama. Misalnya tanaman jagung berkembang biak dari biji, itu juga boleh ya. Kemudian kesimpulannya, tanaman jagung dibiakkan dengan biji. Baik, kita beralih ke paragraf yang ketiga. Kita tentukan dulu kalimat utamanya yang mana. Baik, ternyata kalimat utamanya ada di bagian awal. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Nah, diperjelas lagi, pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Kemudian dijelaskan lagi, tepung sari akan terbawa angin ketika angin bertiup. Menjelaskan lagi, tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon yang lain. Ketika itulah itu maksudnya ketika tepung sari jatuh ke kepala putik gitu ya. Jadi menjelaskan kalimat utama tadi. Baik, kalimat utamanya adalah bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Ide pokoknya ringkasan dari kalimat utama. Apa ide pokoknya? Bunga jagung memiliki rambut halus di bagian ujung. Kesimpulannya, bunga jagung memiliki rambut halus. Baik, kita beralih ke paragraf yang keempat. Kalimat utamanya, bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Oh ya, ini maaf ya, ini tadi yang paragraf keempat. Kita lanjut saja yang paragraf kelima. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Itu kalimat utamanya. Diperjelas lagi, perkembangan itulah tadi yang pertama membahas tentang perkembangan dari bunga jagung. Kemudian dijelaskan di kalimat kedua, perkembangan itulah. Nah, ini perkembangan bunga jagung tadi. Buah jagung akan siap panen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Nah, terus menjelaskan lagi, buah jagung tersebut dikupas dan diperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Nah, ini tadi adalah menjelaskan dari kalimat utama. Setelah ditentukan kalimat utamanya, setelah terjadi pembuahan, bunga jagung terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Ide pokoknya ringkasan dari kalimat utama. Bunga jagung berkembang menjadi buah setelah pembuahan. Nah, kesimpulannya, bunga jagung berkembang menjadi buah. Baik, yang paragraf terakhir, kalimat utamanya adalah supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Sampai titik ya. Ide pokoknya diringkas, supaya jagung selalu tersedia, petani harus menanam biji jagung setelah panen. Kesimpulannya, biji jagung ditanam setelah panen. Baik anak-anak, itu tadi penjelasan dari paragraf 1 sampai paragraf 6 tentang kalimat utama, ide pokok, dan kesimpulan. Jika kalian belum paham, kalian boleh bertanya di kolom komentar, nanti akan Pumai jawab. Baik, sekarang kesimpulan yang baik berisikan apa saja? Kesimpulan yang baik berisikan 5 poin. Yang pertama, pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Yang kedua, intisari dari tulisan. Yang ketiga, dimulai dari khusus ke umum. Yang keempat, menggunakan kosakata baku. Dan yang terakhir, pernyataan dibuat berdasarkan ide pokok atau kata kunci. Nah, anak-anak, itu tadi materi yang Bumi sampaikan. Jangan lupa ya untuk mencatat setiap poin-poin materi di buku tulis kalian yang bisa kalian gunakan untuk belajar atau mengerjakan tugas-tugas dari sekolah. Jangan lupa untuk mengikat ilmu. Salah satunya adalah dengan mencatat. Buatlah catatan yang baik, diberi tanggal, kemudian
judul yang baik dan tulisan yang baik. Begitu anak-anak yang Bu Mesa